Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Triana Nurul Hayati dari kelas 3B D4 Akuntansi. Ini merupakan video terakhir mengenai perbankan. Video terakhir kali ini saya akan membahas mengenai bank syariah. Pertama-tama kita masuk dulu kepada pengertian bank syariah. Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah atau biasa disingkat dengan BUS dan bank pembiayaan rakyat syariah atau biasa disingkat dengan BPRS. Selanjutnya ialah perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional. Yang pertama, kita lihat dari sistem yang digunakan dalam produk. Untuk bank konvensional berbasis bunga, sementara untuk bank syariah non-bunga, bisa berupa bagi hasil, margin, sewa, dan fee. Yang kedua ialah susunan pengurus. Bank konvensional hanya ada dewan direksi dan komisaris, sementara bank syariah ada dewan komisaris, direksi, dan juga ada dewan pengawas syariah. Yang ketiga ialah jenis pengikatan atau akad. Untuk bank konvensional hanya satu pengikatan. Kalau untuk bank syariah beragam jenis akad. Contohnya ada akad salam, mudarabah, ijrah, dan lain-lain. Yang keempat ialah hasil investasi setiap bulan. Untuk bank konvensional itu tetap, sementara untuk bank syariah berfluktuasi sesuai dengan kinerja bank. Yang kelima ialah penyaluran dana. Untuk bank konvensional semua bisnis yang menguntungkan, sementara untuk bank syariah hanya bisnis yang menguntungkan sesuai dengan prinsip syariah. Yang terakhir yakni fungsi sosial. Untuk bank konvensional tidak ada fungsi sosial. Sementara untuk bank syariah dapat berperan sebagai lembaga amil zakat atau biasa dikenal dengan LAS. Selanjutnya ialah produk bank syariah. Yang pertama, tabungan syariah. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat menurut syarat tertentu yang telah disepakati antara pihak bank dan juga pihak nasabah. Penarikan bisa menggunakan buku tabungan, ATM, slip penarikan, dan juga melalui metode canggih, misalnya internet banking. Ciri khas tabungan syariah adalah menerapkan akad wadiah, yang artinya tabungan yang kita simpan tidak mendapatkan keuntungan karena cuma dititip. Tidak ada bunga yang didapatkan oleh nasabah, akan tetapi pihak bank memberikan hadiah atau bonus kepada nasabah. Yang kedua ialah deposito syariah. Deposito banyak dipilih oleh masyarakat untuk berinvestasi. Selain mudah, keuntungan yang didapatkan juga lebih tinggi daripada tabungan biasa. Deposito adalah produk simpan di bank yang penyetorannya maupun penarikannya bisa dilakukan pada waktu tertentu saja, karena bank membutuhkan waktu untuk melakukan investasi. Bisnis atau investasi yang dijalankan oleh bank tersebut harus masuk ke dalam kategori halal menurut hukum Islam. Tenor atau jangka waktu yang ditawarkan sama halnya dengan deposito konvensional. Deposito syariah menggunakan akad mudarabah. Artinya tabungan dengan sistem bagi hasil atau nisbah antara nasabah dengan pihak bank. Keuntungan deposito dengan akad mudarabah ini biasanya memakai perbandingan 60-40 untuk nasabah dan bank. Makin besar keuntungan yang didapatkan oleh bank, maka makin besar keuntungan yang diperoleh oleh nasabah. Demikian pula, jika keuntungan yang diperoleh bank semakin sedikit, maka nasabah mendapatkan keuntungan yang sedikit pula. Dengan kata lain, keuntungan muncul bersamaan dengan risiko. Yang ketiga ialah giro syariah. Salah satu produk perbankan syariah yang termasuk ke dalam konsep wadiah atau titipan adalah giro. Secara umum, yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, atau sarana perintah bayar lainnya, atau dengan pemindah bukuan.
Adapun yang dimaksud dengan giro syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fakta yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan syariah adalah giro berdasarkan prinsip wadiyah dan mudharabah. 4 ialah pembiayaan syariah atau biasa dikenal dengan ijrah. Leasing sudah sangat familiar dalam kehidupan kita sehari-hari karena sudah banyak masyarakat yang menggunakan jasa layanan tersebut. Contohnya dalam pembelian mobil, motor, atau barang berharga lainnya. Sewa guna usaha atau biasa disebut leasing pada awalnya dikenal di Amerika Serikat. Sedangkan dalam ekonomi Islam, istilah yang berkaitan dengan leasing adalah ijrah atau al-hijrah yang berasal dari kata al-ajru yang berarti artinya ganti. Sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan menggunakan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi. Untuk digunakan oleh lisi selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Yang terakhir ialah gadai syariah atau RAN. Akad gadai syariah yang dipraktikkan pada PT Pegadaian adalah meminjamkan uang kepada nasabah dengan menjaminkan harta yang bernilai dan dapat dijual. Untuk yang dipinjam adalah murni tanpa bunga. Namun nasabah atau rahin wajib menyerahkan barang jaminan marhum untuk mempertimbangkan sebagai alat pembayaran utang manakala pemberi gadai tidak dapat membayar utang saat jatuh tempo yang telah disepakati. Dalam praktiknya, barang jaminan akan dijual untuk menutupi utang manakala pemberi gadai telah dikonfirmasi. Jika barang gadai telah dijual sesuai dengan harga pasarannya, maka pemberi gadai hanya mengambil sesuai dengan nilai hutangnya dan lebihnya akan dikembalikan kepada pegadai. Berikut merupakan laporan keuangan yang ada pada bank konvensional dan bank syariah. Pada bank konvensional yang pertama ada laporan neraca atau laporan posisi keuangan. Yang kedua adalah laporan laba rugi, yang ketiga adalah laporan perubahan modal, yang keempat adalah laporan arus kas, dan yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan. Pada bank syariah, yang pertama ada laporan posisi keuangan atau neraca, yang kedua ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya, yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas atau modal, yang keempat adalah laporan arus kas, yang kelima ada laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, yang keenam ada laporan sumber dan penggunaan dana zakat, yang ketujuh adalah laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Di slide selanjutnya saya akan coba menjelaskan perbedaan antara laporan keuangan LPK, laporan posisi keuangan atau neraca pada bank konvensional dan bank syariah. Saya akan coba memberikan perbedaan antara laporan posisi keuangan atau neraca pada bank konvensional. Saya mengambil bank BCA dan bank syariah saya mengambil bank BSI. Pada bank konvensional terdapat surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali atau repo, sedangkan pada bank syariah itu tidak ada. Yang kedua, kredit yang diberikan pada bank konvensional pada bank syariah disebut dengan piutang. Ada piutang mudharabah, istisna, multijasa, card, dan piutang sewa. Pada bank konvensional, pada pembiayaan syariah berjumlah 0 karena pembiayaan syariah biasanya digunakan pada bank syariah. Bank syariah terdapat akun pembiayaan bagi hasil, yakni bagi hasil mudharabah, musyarakah, dan lainnya. Pada bank syariah terdapat akun pembiayaan sewa atau ijrah, akun salam, dan aset istiqnah dalam penyelesaian. Pada bank konvensional itu tidak ada.
Bagian liabilitas bank syariah terdapat dana simpanan wadiah dan investasi profit sharing. Dan bagian ekuitasnya terdapat modal sumbangan, sedangkan pada bank konvensional itu tidak ada. Jenis-jenis penghimpunan dana bank syariah. Yang pertama ialah wadiah, merupakan akad titipan barang yang di mana barang yang dititipkan dapat diambil sewaktu-waktu. Pihak yang menerima titipan dapat meminta jasa untuk keamanan pemeliharaan barang yang dititipkan. Ada dua jenis akad wadiah. Yang pertama ialah wadiah amanah. Pihak yang menerima titipan tidak diperkenankan mengambil manfaat dari barang yang dititipkan tersebut. Contohnya yakni safe deposit box. Yang kedua ialah wadiah yadamanah. Wadiah yadamanah ialah pihak yang menerima titipan boleh mengambil manfaat dari barang yang dititipkan. Contohnya giro dan tabungan. Yang kedua ialah akad mudharabah. Akad usaha dua belah pihak, di mana salah satunya memberikan modal atau dikenal dengan syaibul mal, sedangkan yang lainnya memberikan keahlian atau disebut dengan mudharib. Modal 100% berasal dari syaibul mal. Nisbah keuntungan disepakati di muka, termasuk penentuan revenue atau profit sharing. Jika untung, maka dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Jika rugi, seluruhnya ditanggung oleh syaibul mal, yakni jika kerugian bukan karena kelalaian mudharib. Jika kerugian karena kelalaian mudharib, maka modal dikembalikan kepada syaibul mal secara berangsur-angsur. Ada dua jenis mudharabah. Yang pertama mudharabah mutlakah. Mudharib diberikan kebebasan dalam mengelola dana syaibul mal sepanjang memenuhi syariah Islam. Yang kedua ialah mudharabah muqayyadah. Mudharib wajib mengelola dana sesuai dengan keinginan syaibul mal, misalnya kepada proyek atau nasabah tertentu. Dalam perbankan disebut dengan istilah channeling. Dalam hal ini bank menerima fee. Ialah jenis-jenis penyaluran dana syariah. Yang pertama ialah murabahah. Akad jual beli di mana bank bertindak selaku penjual dan nasabah selaku pembeli. Harga beli diketahui bersama dan tingkat keuntungan untuk bank disepakati di muka. Bank dapat meminta uang muka dari nasabah. Dalam fikih klasik, mudharabah dilakukan secara tunai. Tapi dalam praktek perbankan, nasabah dapat membayar secara cicilan. Karena tidak membayar secara tunai, nasabah dapat diminta untuk memberikan jaminan. Apabila nasabah melunasinya sebelum jatuh tempo, maka dapat diberikan diskon sesuai kesepakatan. Yang kedua ialah salam, merupakan akad jual beli tangguh atau pesanan, di mana pembayaran dilakukan di muka dan barang diterima beberapa waktu kemudian. Bank bertindak selaku pembeli, sedangkan nasabah bertindak selaku penjual. Uang pembelian diberikan di muka kepada nasabah. Barang yang dipesan harus memiliki spesifikasi dan jumlah satuan yang jelas dan standar. Biasanya diterapkan untuk pembiayaan produk pertanian atau produk-produk yang standarisasi. Yang ketiga ialah ijrah. Akad sewa menyewa di mana bank sebagai pemberi sewa dan nasabah sebagai penyewa. Pada umumnya, bank tidak memiliki
barang tetapi menyewa dari pihak lain dan kemudian menyewakannya lagi kepada nasabah dengan nilai sewa yang lebih tinggi. Hal ini dibolehkan selama tidak ada kaitan antara akad sewa pertama dengan akad kedua. Bank bertanggung jawab atas pemeliharaan aset yang disewakan. Yang keempat ialah istisna. Ia merupakan akad istisna mirip dengan salam. Perbedaannya terletak pada objek yang dibiayai dan cara pembayarannya. Pada istisna, objek yang dibiayai bersifat customized, sehingga harus dibuat lebih dahulu. Pada salam, objek yang dibeli atau dibiayai terstandarisasi. Pada salam, pembayaran oleh bank dibayarkan di muka sekaligus. Sedangkan pada istisna, pembayaran oleh bank dapat dicicil atau bertahap. Umumnya diterapkan pada produk jasa konstruksi, seperti pembiayaan pembangunan atau renovasi rumah. Yang kelima ialah musyarakah, akad joint venture, di mana bank dan nasabah sama-sama memberikan modal atau biasa disebut dengan patungan dalam usaha yang akan dijalankan. Nisbah keuntungan disepakati di muka oleh kedua belah pihak, termasuk penentuan revenue atau profit sharing. Porsi nisbah boleh berbeda-beda dengan porsi modal, asalkan disepakati bersama. Keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Kerugian ditanggung sesuai dengan porsi modal masing-masing. Selaku partner bisnis, bank berhak ikut serta dalam pengaturan, manajemen, pembiayaan musyarakah. Yang keenam ialah ran. Ran dalam syariah memiliki dua makna. Yang pertama ialah fidusia, yakni penyerahan barang tapi hanya dokumennya saja yang ditahan. Barang masih digunakan oleh pemilik. Yang kedua ialah gadai, penyerahan barang secara fisik sehingga pemiliknya tidak dapat menggunakannya lagi. Umumnya digunakan sebagai pengikatan jaminan atas pinjaman yang diberikan. Yang terakhir ialah qard, akad hutang piutang uang tanpa bunga. Umumnya digunakan untuk pinjaman kesejahteraan karyawan. Dapat pula disalurkan sebagai bagian dari fungsi sosial bank syariah. Dalam hal ini, penerima qard harus merupakan mustahih. Materi tadi merupakan materi terakhir dalam video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan ataupun dalam slide yang saya tampilkan. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.